Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Siti Hadijah dengan NPM 2024 0150 0575 dengan program studi bimbingan konseling kelas R4H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terkait integrasi bidang layanan dalam operasional BK. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu makna integrasi dalam bidang layanan BK. Menurut pemahaman saya, integrasi bidang layanan BK adalah proses menghubungkan seluruh layanan bimbingan dan konseling sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara terpisah, tetapi saling melengkapi. Dalam BK terdapat 4 bidang layanan utama, yaitu layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, juga ada layanan karir, yang dimana keempat bidang tersebut saling keterkaitkan. Karena setiap peserta didik memiliki berbagai aspek pengembangan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Artinya, ketika konselor membantu suatu masalah siswa, biasanya juga akan menyentuh bidang perkembangan lainnya. Dengan tujuan integrasi ini adalah agar layanan BK menjadi lebih efektif, menyeluruh, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, kita masuk juga ke materi kedua, yaitu bentuk operasional bidang layanan dalam praktik BK. Dalam pelaksanaannya di sekolah, integrasi bidang layanan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan BK, seperti layanan informasi, orientasi, individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konsultasi, kolaborasi dengan guru mata pelajaran, kolaborasi dengan wali kelas, kerjasama dengan orang tua, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Yang artinya juga, satu layanan BK dapat mencangkup lebih dari satu bidang perkembangannya. Sebagai contoh, ketika guru BK memberikan layanan tentang manajemen waktu belajar, sebenarnya layanan tersebut tidak hanya membantu bidang belajar, tetapi juga membantu perkembangan pribadi karena melatih disiplin dan tanggung jawab. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah keterkaitan antar bidang layanan, yang dimana keempat bidang layanan BK yang tadi memiliki hubungan yang sangat erat. Misalnya, jika siswa mengalami masalah pribadi seperti kurang percaya diri, maka ia akan sulit bergaul dengan teman sehingga muncul masalah sosial yang mengakibatkan motivasi belajar menurun dan prestasi akademik juga turut menurun. Ketika prestasi menurun, siswa menjadi bingung nih menentukan cita-cita atau karir di masa depannya nanti. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa satu masalah dapat mempengaruhi seluruh aspek perkembangan siswa. Oleh karena itu, guru BK tidak hanya cukup menyelesaikan satu aspek saja, tetapi perlu melihat kondisi peserta didik secara utuh. Lalu yang keempat itu ada peran konselor atau guru BK dalam mengintegrasikan layanan. Nah, di sini tuh guru BK memiliki peran yang sangat penting nih dalam proses integrasi layanan, yang dimana beberapa peran antara lainnya itu yang pertama melakukan asesmen kebutuhan peserta didik sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan kondisi siswa. Lalu yang kedua ada menyusun program yang mengintegrasikan seluruh bidang perkembangan. Yang ketiga ada memberikan layanan yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Lalu yang keempat ada bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan pihak lain untuk membantu perkembangan siswa. Nah, yang kelima itu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan agar program BK dapat terus diperbaiki. Dengan demikian, guru BK bukan hanya menjadi pemberi konseling, tetapi juga menjadi koordinator yang menghubungkan berbagai pihak demi perkembangan peserta didik. Nah, di sini tuh saya memiliki contoh penerapan integrasi bidang layanan dalam operasional BK, yang sebagai contohnya itu terdapat seorang siswa kelas 11 yang mengalami penurunan nilai belajar. Nah, setelah dilakukan konseling, diketahui bahwa penyebab utamanya adalah masalah kepercayaan diri, karena sering menjadi korban ejekan teman-temannya. Dalam kasus ini, guru BK tidak cukup hanya memberikan bimbingan belajar, tetapi guru BK juga perlu memberikan konseling individu untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Selanjutnya, guru BK dapat memberikan layanan bimbingan kelompok mengenai komunikasi yang baik dan menghargai teman agar hubungan sosial siswa menjadi lebih sehat. Selain itu, guru BK dapat bekerja sama dengan wali kelas, orang tua, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Selain itu, guru BK, setelah kondisi pribadi dan sosial siswa membaik, motivasi belajar meningkat, prestasi akademik kembali baik, dan siswa mampu merencanakan cita-citanya. Nah, dari contoh tersebut tuh menunjukkan nih bahwa layanan pribadi, sosial, belajar, juga karir saling terintegritas sehingga penyelesaian masalah menjadi lebih optimal.
optimal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan berdasarkan materi yang telah saya baca, saya menyimpulkan bahwa integrasi bidang layanan BK merupakan upaya menghubungkan seluruh layanan bimbingan dan konseling agar dapat membantu perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dari keempat bidang tersebut, yaitu kayak pribadi, sosial, belajar, karir, itu saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam praktik BK. Lalu di sini juga guru BK itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik seperti menyusun program, melaksanakan layanan, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta mengevaluasi hasil layanan. Nah, melalui integrasi layanan, peserta didik diharapkan mampu berkembang secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, akademik, maupun perencanaan karir. Dengan demikian, penjelasan saya terakhir tadi yang dapat saya sampaikan mengenai integrasi bidang layanan dan operasional bimbingan dan konseling. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya memberikan layanan BK yang menyeluruh dan terintegrasi demi perkembangan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.